Kali ini saya mau bicara tentang cash flow quadrant, tentang pentingnya membangun aset. Saya nggak tahu Anda pernah baca buku cash flow quadrant nggak? Tapi intinya gini. Jadi di buku tersebut Robert Kiyosaki dia bicara bahwa ada 4 kuadran. Jadi orang dapat penghasilan dari 4 cara. Sebagai seorang karyawan, employee, ya kita dapat gaji. Kemudian sebagai self employee, kita bekerja untuk diri sendiri, kita buka toko. Kemudian kita profesional sebagai aktor, artis, penyanyi, kita pelukis, seniman, itu semuanya di self employee. Intinya kita menggunakan keahlian kita untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga adalah sebagai seorang business owner, pemilik perusahaan bersistem. Kita gajiin orang-orang profesional untuk mengelola bisnis kita, itu juga termasuk business owner. Atau kita punya franchise, kita beli franchise atau kita jual franchise kita, nah itu juga termasuk business owner. Dan terakhir adalah investor, menggunakan duit untuk mendapatkan penghasilan lagi. Nah, Robert bilang bahwa 4 cara ini nggak ada yang salah, semuanya bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan kita sebagai seorang karyawan pun, saya melihat beberapa teman saya, mereka secara uang mereka nggak berkekurangan, mereka mendapatkan penghasilan besar sekali di kantor mereka gitu. Bahkan ada orang yang punya gaji sampai 100 jutaan gitu, per bulan. Apalagi sebagai self employed menggunakan keahlian, nah itu udah banyak sekali kita lihat bahwa orang-orang bisa dapat banyak uang. Oke, intinya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah sifat penghasilannya. Kalau di kuadran sebelah kiri, itu sifat penghasilannya itu adalah aktif. Artinya, Anda harus kerja baru dapat uang. Nah, ini uangnya kita pakai untuk rencana masa depan kan, untuk ya banyaklah yang kita bisa pakai gitu. Nah, masalahnya adalah untuk bisa dapat uang ini kita harus kerja terus. Ini problem. Kenapa? Karena kita ini punya keterbatasan. Oke? Karena apa? Faktor usia dan faktor kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal faktor usia, oke lah. Oh, saya masih umur 20-an tahun. Orang tidak produktif kan rata-rata pensiunan itu kan 65 tahun atau 70 tahun nggak bisa kerja lagi. Saya masih 20 tahun, artinya saya masih punya waktu yang cukup panjang. Jadi kejar duit dulu. Oke, kalau bicara soal usia. Tapi kalau bicara soal kesehatan gimana? Orang yang umur 20-an tahun saja itu bisa kena penyakit yang cukup parah. Bukan saja penyakit, kalau misalnya terjadi kecelakaan, sehingga salah satu organ tubuh kita itu harus amputasi, apakah tangan atau kaki, sehingga itu mengganggu aktivitas kita untuk mencari duit. Apa yang terjadi kalau itu terjadi? Ya, artinya kalau kita nggak sanggup kerja lagi, uangnya berhenti. Itu problemnya. Jadi walaupun penghasilan Anda itu 100 juta per bulan, oke, tapi cara Anda mendapatkan 100 jutanya itu Anda harus aktif terus. That's big problem. Karena kita nggak bisa kerja selama-lamanya. Makanya Robert Kiyosaki bilang bahwa Anda jangan terlalu nyaman hanya sekedar mendapatkan penghasilan besar. Jangan nyaman karena itu tidak bersifat selamanya. Itu sifatnya sementara. Suatu Anda nggak sanggup kerja lagi, penghasilan Anda berhenti. Makanya sewaktu kita masih bisa aktif bekerja mendapatkan penghasilan, pikirkan bagaimana caranya membangun yang namanya aset. Katanya gitu. Nah, untuk bangun aset, Anda harus bergerak di kuadran sebelah kanan, business owner. Makanya Robert Kiyosaki bilang, ayo belajar untuk bangun bisnis, pindah kuadran. Penting membangun aset. Karena kalau kita tidak bekerja, karena sifatnya itu kita kerja, tapi kerja kita itu bangun aset. Aset inilah yang baru nanti untuk uang, untuk menghasilkan kita. Oke? Tapi karena kita membangun aset, suatu saat kita tidak bisa kerja lagi karena faktor usia dan kesehatan, aset yang kita bangun inilah yang akan memberikan uang kepada kita terus-menerus, sehingga kita bisa menikmati yang namanya passive income. Nah, waktu saya baca buku Cash Flow Quadrant, saya tertarik sekali dengan konsep passive income karena saya ini melihat bahwa kita ini manusia, suatu saat dalam hidup kita, suatu saat pasti kita butuh yang namanya passive income karena kita nggak bisa kerja lagi. Nah, passive income itu bagaimana caranya ya? Ya belajar bangun bisnis. Kalau Anda sudah punya duit banyak, Anda investasi, beli properti, kemudian Anda bikin ruko, sewain ke orang, Anda bikin kos-kosan, sewain ke orang. Banyak cara yang bisa Anda lakukan, ya. Makanya Anda perlu rajin hadir di seminar, belajar dari orang-orang sukses sehingga Anda mengerti bagaimana caranya mengelola uang yang sudah Anda dapatkan. Oke? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.